Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak ibu yang ada di rumah selalu berada dalam keadaan sehat. Sebelum ibu memulai video pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, Anda siapkan pulpen serta buku catatan. Apabila ada yang penting yang ibu sampaikan, bisa langsung Anda catat. Materi kita selanjutnya adalah tentang produk dan proses kerajinan bahan serat. Ibu ulangi, produk dan proses kerajinan bahan serat. Ada 5K syarat-syarat dalam menciptakan ataupun merancang kerajinan bahan serat. Yang mana itu yang 5K? Yang pertama, K yang pertama adalah kegunaan atau utility. Maksudnya di sini adalah benda kerajinan yang kita buat harus mengutamakan nilai praktis. Maksudnya adalah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kita. Sebagai contoh, Piring kita gunakan untuk wadah makanan. Contoh lain, gelas kita gunakan untuk minum dan sebagainya. Masih banyak contoh yang lain, anak ibu. Yang kedua, K yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Kenyamanan di sini maksudnya adalah si pemakai kerajinan kita haruslah nyaman dalam menggunakan kerajinan yang kita buat. Contoh, teko ataupun cangkir. Bagaimana supaya si pemakai nyaman menggunakan teko ataupun cangkir yang kita buat? Harus kita tambahkan tangkai ataupun pegangannya, sehingga si pemakai nyaman menggunakan teko ataupun cangkir tadi. Yang ketiga atau K yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Keluasan maksudnya di sini adalah benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Sebagai contoh, Sandal kita buat atau kita rancang haruslah sesuai dengan ukuran kaki manusia. Jangan kita buat sesuai dengan ukuran kaki binatang. Itu sudah dikatakan tidak luwes lagi. Yang keempat atau K yang keempat adalah keamanan atau safety. Si pemakai kerajinan kita haruslah merasa aman, tidak berbahaya atau tidak membahayakan si pengguna atau si pemakai kerajinan kita. Sebagai contoh, piring kita buat harus sesuai dengan komposisi kesehatan. Intinya aman digunakan sebagai wadah makanan, tidak membahayakan bagi si pengguna atau si pemakai kerajinan kita. Contoh lain, sandal kita buat haruslah bahan dasarnya itu lembut sehingga nyaman kita untuk memijaknya, ya. K yang kelima adalah keindahan. Benda kerajinan yang kita buat haruslah indah sehingga orang yang melihat tertarik dan ingin memiliki
ataupun membeli kerajinan yang kita buat. Keindahan ini bisa dilihat dari segi hiasan yang kita buat, warna yang kita pilih, bahkan bahan baku kerajinan tersebut juga dilihat. Yang berikutnya, ada 8 proses penciptaan produk kerajinan. Yang pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan. Bahan apa ya yang mau kita buat untuk kerajinan? Seperti apa ya jenis kerajinan yang mau kita buat? Tentukan, itu pertama sekali. Bahan seperti apa yang mau kita buat? Jenis kerajinan seperti apa yang mau kita buat? Kita tentukan, itu yang pertama. Yang kedua, kita gali ide dari berbagai sumber. Apa ya dari bahan tersebut? Apa kira-kira yang bisa kita buat kerajinan? Kita bisa gali ide tersebut dari berbagai sumber. Sebagai contoh misalnya dari media internet, atau dari media cetak, ataupun dari media elektronik seperti televisi dan sebagainya. Yang ketiga, buatlah beberapa sketsa karya. Anda buat sketsanya, jangan satu ya, lebih dari satu. Anda buat sketsanya, coret-coret misalnya, kira-kira seperti apa bentuk ataupun sketsa yang mau kita buat. Yang keempat, dari beberapa sketsa yang kita buat atau gambar yang kita buat tadi, pilih sketsa atau gambar yang menurut Anda yang terbaik atau yang paling bagus dari beberapa sketsa yang Anda buat tadi. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Yang keenam, silahkan Anda buat karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi karya. Evaluasi karya, dinilai, diuji apakah memang sudah baik karya tersebut. Yang kedelapan, revisi karya. Maksudnya di sini adalah perbaikan, perbaiki, cek dan recheck. Apakah masih ada kekurangan dari karya yang kita buat? Apabila ada kekurangan, silahkan perbaiki kembali. Lanjut, produk kerajinan serat tumbuhan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa serat tumbuhan adalah serat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bahan serat tumbuhan antara lain, perhatikan gambar anak ibu. Kalau kita lihat gambar ini adalah gambar pohon pisang. Tapi yang mau kita buat kerajinan adalah bukan pisangnya ataupun bukan daunnya, tetapi pelepah pisangnya. Pelepah pisang ini kita olah sehingga menghasilkan gambar di sebelahnya. Yang kedua, ini adalah apa nak ibu? Pandan. Pandan, kemudian ini adalah hasil olahannya yang bisa kita jadikan nanti kerajinan ya. Kemudian eceng gondok. Kemudian ini hasil olahan dari eceng gondok sehingga bisa kita buat nanti sebuah kerajinan. Adapun alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan serat tumbuhan adalah, bisa Anda perhatikan gambar ini, tidak perlu ibu sebutkan satu persatu. Anak kami mungkin sudah mengenal alat-alat yang ada pada gambar ini. Produk seperti apa yang bisa dihasilkan dari serat tumbuhan bisa Anda lihat pada gambar ini. Menarik dan bagus bukan? Lanjut. Yang kedua, produk kerajinan serat hewan. Serat hewan adalah serat yang berasal dari hewan. Apa saja bahannya? Tentu hewan. Dalam hal ini domba ya, domba menghasilkan wool. Yang kedua, ulat menghasilkan kepompong ya, dan akan menghasilkan nanti serat sutra ya. Kemudian alpaca, sutra. Lanjut, alat produksi yang bisa digunakan pada kerajinan serat hewan adalah, bisa Anda lihat pada gambar ini. Tanpa ibu sebutkan satu persatu, Anda sudah kenal dengan alat ini. Adapun produk yang bisa dihasilkan dari serat hewan adalah rompi, bisa jaket, ataupun bisa juga sal ya.